Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Jika saya mengatakan kata Finlandia, otomatis yang kalian ingat adalah salah satu negara Nordik yang ada di Eropa yang memiliki sistem pendidikan terbaik dunia hingga saat ini. Tentu hal itu bukanlah hal yang baru direncanakan atau dibuat oleh pemerintah Finlandia, melainkan itu adalah hasil kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah Finlandia selama 40 tahun lebih dalam melakukan riset, penelitian, dan pengembangan tentang sistem pendidikan di negara mereka. Tujuan daripada konten ini saya buat adalah untuk memperlihatkan kepada kalian bahwasanya negara Finlandia ini adalah negara yang cukup bahagia. Negara Finlandia adalah negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik dan termasuk negara paling bahagia di dunia. Tentu kebahagiaan itu juga berbanding lurus dengan sumber daya manusia yang ada di negara tersebut, yang dimana kebahagiaan itu juga ditunjang oleh sistem pendidikan yang dihasilkan oleh negara tersebut. Lalu apa sebenarnya? Kenapa bisa negara sekelas Finlandia itu bisa merekrut guru-guru yang berkualitas? Lalu bagaimana cara mereka merekrut guru-guru berkualitas tersebut? Ya tentu saja banyak tahapan. Seleksi yang sangat super ketat dan dibatasinya jumlah universitas penghasil guru. Yang dimana seleksi ketat ini hanya dilakukan di institusi-institusi yang ditunjuk pemerintah yang dimana kualitasnya benar-benar terjaga. Yang artinya setiap guru di Finlandia atau calon guru itu yang pernah saya ketahui bahwasanya jika kita pernah menjadi pelaku daripada pelanggar lalu lintas atau kita pernah ditilang di jalan raya oleh polisi, tentu itu akan sulit menjadi guru jika kita ada di Finlandia. Karena karakter-karakter guru di sana itu harus dijaga, dalam artian guru itu bukan hanya sebuah profesi yang mengajarkan ilmu pengetahuan di sekolah, melainkan fungsi guru di Finlandia itu lebih tepatnya sedikit belajar, lebih banyak belajar. Segitu ya. Maksudnya begini, guru-guru di Finlandia itu sangat sedikit sekali mengajar di sekolah. Jam mengajarnya cuma sekitar 5 jam di sekolah. Akan tetapi jam belajar seorang guru di Finlandia itu jauh lebih banyak. Kenapa bisa demikian? Karena pemerintah Finlandia itu mewajibkan para guru di sana untuk terus belajar. Jadi setelah mengikuti pendidikan atau kuliah calon guru di Finlandia, mereka akan selalu mendapatkan training-training pendidikan atau pelatihan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas daripada kualitas guru tersebut. Tapi sebelum kita melihat jauh ke dalam sana, bagaimana proses seleksi yang ada di Finlandia untuk merekrut sebuah guru. Berbeda dengan di Indonesia, bahkan di Indonesia pun sampai pelosok ujung sekolah-sekolah swasta yang mencetak para guru juga banyak, yang kualitasnya tentu kita tahu sendiri seperti apa. Akan tetapi ini tidak terjadi di Finlandia. Di Finlandia seleksi untuk menjadi seorang guru itu benar-benar ketat. Dimulai dari tingkat SMA, ketika kita mendaftar menjadi seorang guru, itu anggaplah dari 3.000 pendaftar, itu yang diterima hanya 300 orang saja. Artinya 10% daripada persentase seluruh calon pendaftar. Yang dimana itu masih harus diseleksi lagi. Harus diseleksi dengan seleksi interview. Membuat grup-grup diskusi. Jadi dari interview dan seleksi diskusi antar grup ini bisa melihat bahwasanya kemampuan seseorang atau kecerdasan seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah, baik secara individu maupun secara kelompok, itu akan terlihat dengan jelas. Setelah 300 orang itu diseleksi dengan interview dan menggunakan forum grup diskusi atau FGD tadi, maka akan diambil sekitar 150 orang saja. Nah, 150 orang inilah yang nantinya akan dikuliahkan S1 oleh pemerintah Finlandia, atau dalam artian dari 150 orang ini berhak melanjutkan ke tingkat universitas. Nah, hebatnya lagi, ketika sekolah S1
Para calon guru di Finlandia ini itu melaksanakan PPL atau praktek pengajaran lapangan ya, itu kurang lebih 3 kali. Bayangkan selama 4 tahun mereka 3 kali PPL. Dalam artian, dalam setiap pelaksanaan PPL-nya itu didampingi guru pamong dan dosen, bukan dilepas begitu saja. Artinya dalam selama 4 tahun menjadi seorang guru untuk S1-nya saja, itu mereka harus 3 kali PPL. Bayangkan ya, sangat-sangat melelahkan. Nah, setelah selesai mereka dari pendidikan S1-nya, para calon guru Finlandia di Finlandia ini tidak boleh langsung mengajar, melainkan mereka harus mengambil jenjang magister atau master atau S2. Nah, nanti di S2 itu para calon guru di Finlandia ini juga harus di PPL-kan lagi, tapi cukup sekali. Jadi bayangkan, para guru di Finlandia itu mau guru TK, guru PAUD, guru SD sampai guru SMA-nya itu standarnya adalah S2. Dan S2-nya mereka benar-benar hasil seleksi ketat yang dilakukan oleh institusi penghasil guru yang ada di Finlandia. Nah, dengan seleksi sebegitu ketatnya akhirnya mendapatkan kualitas-kualitas guru yang benar-benar mumpuni. Yang dimana saya kasih tahu contoh teman-teman, guru-guru di Finlandia itu sudah terbiasa dengan kelas inklusi. Sementara di Indonesia itu kata inklusi di sekolah itu baru dikampanyekan. Bahkan teman-teman yang sudah jadi PNS kelas inklusi. Padahal kalau penerapannya mereka juga hancur lebur ya. Karena kelas inklusi itu kelas normal, reguler, itu harus mampu menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di Finlandia itu tidak ada namanya sekolah luar biasa atau sekolah ESLB. Semua sekolah sama. Hanya saja mereka harus menerima murid-murid berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, lebih uniknya lagi, guru di Finlandia, teman-teman, itu mampu membuat kurikulum. Jadi bukan negara yang menyiapkan kurikulum, melainkan guru yang menyiapkan kurikulum. Contoh lainnya begini ya. Dalam satu kelas ada sekitar 25 orang siswa, sampai 20 orang siswa. Jumlah siswanya tidak terlalu banyak. Guru akan menyiapkan kurikulum masing-masing setiap siswa. Siswa yang berkebutuhan khusus, kurikulumnya berbeda. Siswa yang normal, kurikulumnya berbeda. Siswa dengan kecerdasan kinestetik, kurikulumnya berbeda. Artinya, dalam satu kelas, itu semuanya bisa jadi ranking 1 semua. Dan bisa juga dalam satu kelas, itu tidak ada kompetisi tidak ada kompetisi, tidak ada yang kamu ranking 1, kamu ranking 2, tidak ada. Melainkan setiap individu anak yang ada di dalam kelas tersebut memiliki bakatnya masing-masing. Jadi tidak perlu dipaksakan anak harus menghafal rumus matematika, menghafal rumus fisika, harus menghafal bagaimana pecahan atom lain sebagainya. Jadi anak-anak di Finlandia itu benar-benar dijadikan anak manusia oleh para gurunya. Seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan sistem pendidikan di Finlandia benar-benar sangat-sangat bagus. Ketika saya berbicara seperti ini, pasti kalian akan kagum bagaimana hebatnya pemerintah Finlandia membuat sistem pendidikan sampai benar-benar menjadi sistem pendidikan terbaik di dunia, mengalahkan negara sebesar Amerika. Namun, dari sistem pendidikan Finlandia yang sangat bagus ini, menghasilkan karakter-karakter manusia-manusia yang kurang tepat. Kita tahu sendiri bahwasannya Finlandia adalah negara yang sangat super rasis terhadap para imigran atau orang luar. Yang dimana pemerintah Finlandia itu pernah memberikan nama bagi sebuah pulau, itu yang kalau diartikan dalam bahasa Inggris, pulau itu dari bahasa Finlandia yang diartikan adalah Pulau Negro. Bayangkan saja, negara yang selama ini kita tahu bahwasanya negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia itu bisa berlaku rasis ke orang yang berbeda. Dari sini kita bisa melihat pemerintahnya saja sampai hari ini itu selalu mengkampanyekan untuk melawan atau memerangi tindakan-tindakan rasial. Bahkan calon-calon perdana menterinya yang melakukan kampanye baik di internet ataupun di media sosial
itu juga pernah mengucapkan kata-kata monyet Turki kepada para imigran-imigran Turki yang ada di Finlandia. Tentu ini berbanding terbalik dengan sistem pendidikan yang dianut oleh Finlandia, yang dimana sistem pendidikannya terbaik. Akan tetapi malah melahirkan generasi-generasi yang rasis. Bagaimana mungkin? Sebenarnya jika kita melihat lebih jauh, kalau pendidikan itu adalah memanusiakan manusia menjadi manusia yang lebih sempurna. Kalau seandainya manusia ini tidak bisa menjadi manusia sempurna yang dalam arti kata bisa menghormati orang yang berbeda, tentu ada yang salah dari sistem pendidikan tersebut. Lalu kenapa bisa sistem pendidikan di Finlandia malah dijadikan sistem pendidikan terbaik, akan tetapi manusia-manusianya masih bersikap rasis terhadap orang-orang di luar daripada ras mereka itu sendiri? Tentu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dalam hal ini. Menurut asumsi saya, pendidikan di Finlandia itu baru membangun peradaban manusianya, tetapi tidak membangun watak daripada humanisme itu sendiri atau manusia, esensi daripada manusia itu sendiri. Kenapa? Karena sistem pendidikan di Finlandia itu berpusat pada pengembangan bakat daripada manusia, menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia itu sendiri, tetapi tidak menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya empati, simpati, tenggang rasa, menghormati yang berbeda warna kulit, warna ras, yang rambutnya hitam dengan rambutnya blondi, atau rambutnya pirang, atau mata sipit, mata biru, mata hitam. Mereka tidak menerapkan itu di dalam pendidikan yang ada di Finlandia. Makanya kita bisa melihat bahwasanya jika kalian cek di Google hari ini, negara paling rasis salah satunya adalah nomor 1 Finlandia. Jadi kesimpulannya, sistem pendidikan terbaik di Finlandia sekalipun masih bisa menghasilkan orang-orang yang bersikap rasis, teman-teman. Tentu ini akan menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin kalau ini mau diterapkan di Indonesia? Apakah ia akan berhasil atau bahkan akan menciptakan manusia-manusia super rasis lagi? Itu yang akan kita gali lebih jauh, atau akan kita harus pikirkan lebih jauh lagi. Ya, itulah tadi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman, bahwasanya Finlandia dengan sistem pendidikan terbaik pun masih bisa menghasilkan sumber daya manusia yang sangat rasis. Tentu kalian tidak pernah berpikir sejauh itu, bagaimana mungkin? Ya karena esensi mereka mendidik itu hanyalah ingin membangun atau menggali potensi-potensi daripada sumber daya manusianya, kan tetapi mereka tidak menanamkan nilai-nilai manusia di dalam sumber daya manusia mereka. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kalian sudah menonton bacotan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.